Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Primadasi, NIM E281-20042. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai sifat kimia tanah. Adapun hal-hal penting dalam sifat kimia tanah, yaitu meliputi yang pertama, untuk pengertian tanah. Tanah merupakan salah satu komponen lahan yang mempunyai peranan penting terhadap pertumbuhan tanaman dan produksi tanaman. Karena tanah selain berfungsi sebagai tempat atau media tumbuh tanaman, menahan dan menyediakan air bagi tanaman, juga berperan dalam menyediakan unsur hara yang diperlukan tanaman untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Kemudian ada tekstur tanah. Tanah yang didominasi oleh partikel pasir umumnya memiliki kemampuan menahan air yang rendah dan tidak memiliki sifat plastis dan lekat. Pasir adalah butir-butir terpisah yang berdiri sendiri dan terutama berperan sebagai kerangka tanah. Butiran pasir memiliki luas permukaan yang kecil, karena itu berperan kecil terhadap peristiwa kimia tanah. Pori-pori berukuran besar, sehingga aerasi berjalan lancar, tetapi memiliki kemampuan menyimpan air yang sangat rendah. Kemudian ada pH tanah. Tanah yang bereaksi masam menjadi sangat larut dan merupakan penyebab kemasaman atau penyumbang ion H+. Ion H+ yang dibebaskan tersebut menyebabkan pH tanah rendah bagi larutan tanah. Kemudian ada kandungan C organik. Bahan organik tanah adalah seluruh karbon di dalam tanah yang berasal dari sisa tanaman atau tumbuhan dan hewan yang telah mati. Kebanyakan sumber bahan organik tanah adalah jaringan tanaman atau tumbuhan. Berbeda sumber dan jumlah bahan organik tersebut akan berbeda pula pengaruhnya terhadap bahan organik yang disumbangkan ke dalam tanah. Kemudian ada kandungan P tersedia, yang biasa kita kenal dengan fosfor. Fosfor dalam tanah berasal dari desintegrasi mineral yang mengandung fosfor seperti apatit dan dekomposisi bahan organik. Kelarutan senyawa fosfor anorganik dan fosfor organik di dalam tanah umumnya sangat rendah, sehingga hanya sebagian kecil fosfor tanah yang berada dalam larutan tanah atau fosfor tersedia. Kemudian ada kapasitas tukar kation atau yang disingkat dengan KTK. Kapasitas tukar kation yang disingkat dengan KTK yang tergolong sangat rendah disebabkan adanya kapasitas penyusun tanah didominasi oleh fraksi pasir yang memiliki luas permukaan koloid yang kecil, sehingga KTK tanah juga rendah. Selain itu juga disebabkan karena tanah mempunyai pH yang rendah dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap kapasitas tukar kation atau KTK tanah. Sekian hasil pemaparan materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.